Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Mustari dengan NIM 2305015010007 kelas A, Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Bahasa dan Sastra Universitas Negeri Makassar. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan mengenai materi pengenalan fonem, yaitu identifikasi, jenis, distribusi, dan realisasinya. Langsung saja kepada materi pertama, yaitu identifikasi fonem. Fonem adalah bunyi bahasa yang dapat atau berfungsi membedakan makna. Fonem merupakan abstraksi atau gambaran dari satu atau sejumlah fon, baik berupa huruf vokal atau huruf hidup maupun huruf konsonan atau huruf mati. Identifikasi fonem adalah proses mengetahui suatu bunyi fonem atau bukan. Salah satu ciri fonem adalah kemampuannya membedakan makna, seperti pada contoh saku, laku, baku, dan daku adalah bunyi S, L, B, dan D. Pada bentuk kebahasaan itu, masing-masing memiliki fungsi pembeda makna. Contoh identifikasi fonem yang pertama yaitu lingkungan mempengaruhi bunyi-bunyi bahasa. Kalau sebuah bunyi bahasa hadir dalam lingkungan yang sama, gabungan dari bunyi-bunyi itu banyak muncul. Sebagai contoh, bunyi P, B, dan M adalah sama-sama bunyi bilabial. Contohnya, kembang kembung dan kambing kumbang. Contoh kedua yaitu sistem bunyi berkecenderungan simetris. A. Bunyi-bunyi tersebut berada dalam lajur garis horizontal yang sama. Contoh, IU dan PT. B. Bunyi-bunyi tersebut berada dalam kolom garis vertikal yang sama. Contohnya, IE dan PM. Kemudian C. Bunyi-bunyi tersebut berada dalam lajur dan kolom yang sama. Contoh, PB dan TD. Contoh ketiga identifikasi fonem yaitu bunyi-bunyi berdistribusi komplementer atau bervariasi bebas yang memiliki kesamaan fonetis digolongkan tidak berkontraks atau bukan fonem. Masyarakat Indonesia yang berciri beragam memungkinkan warganya mengucapkan bunyi-bunyi tertentu secara bervariasi untuk menunjukkan fonem yang sama. Sebagai contoh, E pada kata dengar dan E pada kata dengar yang biasanya diucapkan oleh sebagian masyarakat daerah NTT. Contoh identifikasi yang keempat yaitu bunyi-bunyi berkontraks dalam lingkungan sama atau lingkungan mirip yang memiliki kesamaan fonetis digolongkan sebagai fonem yang berbeda. Untuk mengetahui apakah bunyi-bunyi berkontraks makna adalah dengan melihat kemungkinan bunyi-bunyi tersebut berpasangan minimal. Yang dimaksud di sini adalah dengan memasangkan atau menjajarkan dua atau lebih satuan bahasa terkecil yang secara ideal berbunyi sama, kecuali satu bunyi yang berbeda. Contohnya, B pada kata baru, P pada kata pala, P pada kata paru, D pada kata dala, G pada kata garu, dan M pada kata mala. Jadi tidak harus pasangan minimal antara satu deretan bunyi dan satu deretan bunyi, bisa pula tiga atau bisa pula yang lainnya. Dari pemasangan bunyi-bunyi di atas, telah didapatkan fonem karena bunyi-bunyi tersebut dalam pasangan minimalnya dan setiap bunyi membedakan makna. Materi selanjutnya yaitu jenis fonem. Yang pertama, vokal. Vokal adalah fonem yang dihasilkan dengan menggerakkan udara keluar tanpa rintangan. Dalam bahasa, khususnya bahasa Indonesia, terdapat huruf vokal. Huruf vokal merupakan huruf-huruf yang dapat berdiri tunggal dan menghasilkan bunyi sendiri. Yang kedua, konsonan. Konsonan adalah fonem yang dihasilkan dengan menggerakkan udara keluar dengan rintangan. Dalam hal ini, yang dimaksud dengan rintangan adalah terhambatnya udara keluar oleh adanya gerakan atau perubahan posisi artikulator. Yang ketiga yaitu diftong. Diftong adalah gabungan dari dua huruf yang menghasilkan bunyi rangkap. Di dalam bahasa Indonesia, diftong dilambangkan dengan huruf ai, au, dan oi. Yang keempat yaitu klauster. Dalam bahasa-bahasa tertentu,
Bunyi klauster atau konsonan rangkap dua atau lebih ini merupakan bagian dari struktur fonetis atau fonotaksis yang didasari oleh penuturnya. Oleh karena itu, pengucapannya pun harus sesuai dengan struktur fonetis tersebut, sebab kalau salah pengucapan akan berdampak pada pembedaan makna. Materi selanjutnya yaitu distribusi fonem. Distribusi fonem adalah letak atau beradanya sebuah fonem di dalam satu satuan ujaran yang kita sebut sebuah kata atau morfem. Secara umum, fonem dapat berada pada awal kata, tengah, maupun akhir kata. Distribusi fonem vokal. Vokal A dapat menduduki semua posisi. Contohnya pada kata ambil, taat, dan harga. Kedua, vokal I dapat menduduki semua posisi. Contoh, indah, amin, dan tani. Ketiga, vokal E dapat menduduki semua posisi. Contohnya, enak, karet, dan sate. Keempat, vokal E dapat menduduki semua posisi. Contohnya, emas, lembut, dan kode. Kelima, vokal U juga dapat menduduki semua posisi. Contohnya, udan, sambut, dan lagu. Begitupun dengan vokal O dapat menduduki semua posisi, contohnya oleh, belok, dan bakso. Kemudian distribusi fonem konsonan. Konsonan B dapat menduduki posisi awal, posisi tengah, dan posisi akhir seperti tampak pada kata bambu, timbul, dan sebab. Konsonan P dapat menduduki semua posisi, awal, tengah, dan akhir seperti tampak pada contoh pikat, lipat, dan tutup. Konsonan M dapat menduduki semua posisi, seperti pada contoh makan, aman, dan dalam. Konsonan semivokal W dapat menduduki posisi awal dan posisi tengah, seperti tampak pada contoh waris dan awam. Konsonan F dapat menduduki semua posisi, awal, tengah, dan akhir, seperti tampak pada contoh fitnah, sifat, dan aktif. Konsonan D dapat menduduki semua posisi, seperti tampak pada contoh dari, adat, dan adab. Konsonan T dapat menduduki semua posisi, seperti tampak pada contoh tari, hati, dan karet. Konsonan D dapat menduduki semua posisi, contohnya nasi, tanah, dan tuan. Konsonan L dapat menduduki semua posisi, awal, posisi tengah, dan akhir, seperti tampak pada contoh lari, balai, dan bakal. Konsonan R dapat menduduki posisi awal, posisi tengah, dan posisi akhir, seperti tampak pada contoh raja, urat, dan lebar. Kemudian konsonan Z dapat menduduki semua posisi, seperti tampak pada contoh zakat, lazim, dan aziz. Konsonan N yang direalisasikan sebagai bunyi NY dapat menduduki posisi awal dan posisi tengah, seperti tampak pada contoh nyali dan banyak, tetapi tidak dapat menduduki posisi akhir. Konsonan C dapat menduduki posisi awal dan posisi tengah, seperti tampak pada contoh copet dan kecil, tetapi tidak dapat menduduki posisi akhir. Kemudian konsonan G dapat menduduki posisi awal dan tengah seperti tampak pada contoh gadis dan akar. Juga dapat menduduki posisi akhir pada sejumlah kata, tetapi secara ortografi selalu dilambangkan dengan huruf K. Contohnya gubuk, dilafalkan dengan gubuk atau gubuk. Kemudian distribusi fonem diftong. Diftong au dapat menduduki posisi awal dan posisi akhir, seperti tampak pada contoh aula dan pulau. Tidak dapat menduduki posisi tengah. Yang kedua, diftong ai hanya menduduki posisi akhir, seperti pada kata pantai dan ladai. Tidak dapat menduduki posisi awal dan posisi tengah. Ketiga, diftong oi hanya menduduki posisi akhir, seperti tampak pada kata sokoi dan amboi. Tidak dapat menduduki posisi awal dan posisi tengah. Yang keempat, diftong ei juga hanya menduduki posisi akhir, seperti tampak pada contoh survei. Tidak dapat menduduki posisi awal dan posisi tengah.
Materi selanjutnya yaitu realisasi fonem. Realisasi fonem adalah pengungkapan sebenarnya dari ciri atau satuan fonologis, yaitu fonem menjadi bunyi bahasa. Realisasi fonem sebenarnya sama dengan bagaimana fonem itu dilafalkan. Contoh realisasi fonem vokal I dapat memiliki alofon I seperti pada kata sapi dan lagi. Fonem vokal I juga memiliki alofon I besar, seperti pada lembing dan kambing. Dengan demikian, dapat ditegaskan bahwa I dapat berealisasi ke dalam I kecil dan I besar dalam posisi yang tidak sama. Keduanya dapat disebut sebagai alofon dari fonem I dalam bahasa Indonesia. Kemudian contoh realisasi fonem vokal P dapat berealisasi menjadi P pada posisi onset atau bukan akhir, dan akan berealisasi menjadi P pada posisi koda seperti asap. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa P dan P itu merupakan realisasi dari fonem konsonan. Contoh kedua, fonem konsonan K yang pada posisi awal onset K seperti pada kata kaki akan direalisasikan secara berbeda dengan glotal pada anak dan telak. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa realisasi fonem K dalam contoh tersebut adalah bunyi K dan bunyi glotal, dan kedua-duanya dapat dikatakan sebagai alofon dari fonem K. Itulah tadi penjelasan materi dari saya mengenai pengenalan fonem. Semoga kita semua bisa paham ya. Terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.